bersukacita hari ini ya. Ya, kita kembali lagi bertemu dengan Miss Insyaf ya. Nggak bosan kan ketemu dengan Miss? Oke, hari ini kita akan kembali beribadah seperti biasa. Ayo, sukacita dong. Coba perhatikan, orang tuanya ikut kan hari ini seperti biasanya? Good. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, ayo kita semua berdoa. Mari adik-adik, lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya dalam keadaan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah bersama dengan papa mama kami, bersama dengan saudara kami, bersama dengan teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami kepada Engkau. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Yeay. Oke, kita akan bernyanyi ya adik-adik ya. Masih ingat dong, setiap minggu ketika kita mau bernyanyi, pasti kita punya 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus happy. Yang kedua, kita harus bergerak. Yang ketiga, kita harus bernyanyi. Ya, semuanya sudah ingat ya? Baik, hari ini kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Siapa adik-adik yang di rumah yang hari ini sangat bersukacita? Ya, Miss juga bersukacita hari ini. Kita mau bersukacita karena Tuhan baik. Kita sudah bangun, kita sudah diberikan mama papa di samping kita, kita diberikan adik atau abang kita di rumah. Kita happy bisa bertemu dengan mereka hari ini, ya kan? Oke, kita mau bernyanyi. Adik-adik pasti tahu lagunya. Adalah sukacita. Oke, kita sama-sama nyanyikan ya. Jangan lupa, ayo semuanya bergerak. Ayo adik-adik berdiri semuanya. Berdiri yuk. Kita berdiri. Kita ajak mama papa kita untuk juga ikut bernyanyi. Adik-adik yang masih duduk, ayo berdiri, semangat, semangat. Oke, kita mau nyanyi ya. Adalah sukacita. Ya, kita nyanyi ya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Ayo yang masih duduk, ayo berdiri semua. Kita nyanyi. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita karena kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur bersukacita karena kasih Tuhan di dalamku. Sekali lagi kita nyanyikan, adalah sukacita. Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Diberikan Tuhanku, angkat tangannya. Aku bersyukur bersukacita karena kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur bersukacita karena kasih Tuhan di dalamku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita semua bersukacita karena Tuhan sangat baik buat kita. Ya, baik adik-adik, kita nyanyi satu lagu lagi untuk Tuhan. Kita mau memuji kebesarannya Tuhan. Adik-adik tahu siapa yang menciptakan matahari? Tuhan Yesus pasti ya. Nah, kita mau nyanyikan lagu
dari terbit matahari sampai pada masuknya ya. Kita pagi-pagi bangun, kita melihat matahari sampai terbenam. Oke? Ayo kita nyanyikan satu lagu lagi. Kita nyanyi dari terbit matahari. Oke ya? Yuk, sama-sama kita nyanyikan. Yuk, teman-teman semua. Semangat ya. Ayo ajak adiknya, ajak teman-teman di rumah untuk nyanyi. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo angkat tangan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita tepuk tangan untuk mensyukuri Tuhan. Ayo adik-adik semangat ya. Ya Tuhan Yesus hebat ya, menciptakan matahari buat kita. Kita nyanyi sekali lagi ya lagu ini ya. Dengan semangat kita nyanyikan dengan rasa syukur. Yuk, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitab di rumah? Yuk, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Apa ya yang Tuhan mau hari ini kita berubah, kita belajar. Oke, kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian 25 sampai 27. Wah, panjang banget ya. Coba buka dulu dong. Kejadian pasal 25 sampai 27. Nah, kita tidak akan baca. Miss juga tidak akan minta adik-adik untuk baca saat ini juga. Tapi Miss akan ceritakan 3 pasal ini dalam bentuk cerita yang mungkin adik-adik pernah dengar. Mungkin di kakak-kakak pernah, mungkin papa mama pernah menceritakan. Ya, kita akan ceritakan kembali. Nanti adik-adik di rumah akan dibantu papa dan mama untuk membacakan ini. Selesai ibadah ini boleh. Nah, hari ini Miss yang akan cerita untuk adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Esau dan Yakub ya. Siapa yang tahu siapa nama papanya Esau dan Yakub? Ya, nama papanya adalah Ishak ya. Nama mamanya siapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, nama mamanya adalah Ribka. Ishak dan Ribka punya 2 orang anak yang namanya tadi siapa? Esau dan Yakub. Ya, 2 orang anak laki-laki, mereka kembar. Ya, mereka kembar. Kembar tahu adik-adik kembar ya? Kembar itu lahirnya bersamaan di saat yang sama, waktu yang sama. Tapi kembarnya mereka itu tidak ada perbedaan. Perbedaannya adalah yang pertama, Esau itu kulitnya berbulu. Adik-adik ada kulitnya yang berbulu? Coba lihat tangannya, berbulu nggak?
Seperti siapa? Oke, berbulu bukan seperti tangan kita yang biasa seperti ini ya. Miskan juga ada berbulu juga tangannya. Tapi berbulunya ini maksudnya lebih lebat, lebih banyak seperti itu ya. Nah, sementara Yakub sama seperti kita ini biasa aja kayak gitu. Nah, itu perbedaan mereka. Hobi mereka ternyata berbeda juga. Kalau si Esau, dia suka berburu. Dia suka berburu itu suka pergi ke hutan untuk mencari binatang. Dia tangkap terus dibawa pulang. Sementara si Yakub, dia sering di rumah bersama dengan mamanya. Dia sering bantu-bantu mamanya mungkin di rumah ya. Seperti adik-adik suka membantu orang tua di rumah. Ya, nah hari ini kita akan bercerita tentang keluarga. Seperti kita semua, kita punya mama, papa, punya saudara di rumah. Begitu juga keluarga Esau dan Yakub. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Nah, suatu hari Yakub meminta supaya Esau juga untuk pergi bersama-sama mereka bermain. Mereka bermain seperti biasa adik-adik, mereka bermain ya. Nah, tiba-tiba papanya si Ishak meminta supaya mencarikan daging buat dia. Nah, suatu hari itu kan Esau sering pergi berburu ke hutan. Nah, sementara Yakub suka tinggal di rumah. Suatu hari ketika Esau pulang dari hutan, kan lelah banget nih ya adik-adik ya, pulang dari hutan pasti capek, berkeringat, dan pasti lapar. Tiba-tiba ketika dia sampai di rumah, dia mencium bau. Wah, wangi banget. Siapa yang masak ya? Dia pergi ke dapur. Dia lihat, ternyata Yakub adiknya lagi masak. Lalu dia mengatakan begini kepada si Yakub. Yakub, aku lapar banget nih. Kamu masak apa sih? Kok wangi banget? Aku dari luar tadi mencium bau masakanmu. Harum banget. Lalu kata si Yakub, aku masak kacang merah. Wah, mau dong, kata Esau. Enak banget, aku suka banget itu makanan kacang merah. Bagi dong, Yakub. Enggak, ini kan makananku, aku masak sendiri. Ngapain kamu minta-minta? Lalu si Esau bilang, please, bagi dong, aku lapar banget, pengen makan. Tolong ya. Mau ya, berbagi dong, berbagi. Lalu Yakub berkata begini kepada Esau. Oke, aku akan bagi kacang merah ini kepada kamu. Tapi kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Kata Esau. Kamu kan anak sulung. Aku anak bungsu. Nah, aku akan berikan kepadamu semangkuk kacang merah yang enak ini, asalkan kamu mau memberikan hak sulungmu kepadaku. Esau berpikir-pikir. Apalah, kacang merah enak. Apalah, tidak apa-apalah memberikan hak sulung. Gak apa-apalah dia menjadi orang yang tertua. Kan gak ada bedanya, sama-sama anak, ya kan? Nah, Yakub berpikir begini. Terjebak nih abang Esau nih. Kalau aku jadi anak sulung, aku yang akan diberkati papa nanti. Nah, akhirnya demi kacang merah yang semangkuk adik-adik, si Esau mau memberikan hak sulungnya kepada si Yakub. Dan Yakub, dia licik, dia berbohong, dia egois. Dia berkata supaya hak sulungnya si Esau jatuh kepadanya. Nah, si Esau tadi dapat kacang merah, dia bangga banget, dia happy banget, dia makan. Wah, kenyang, enak banget nih kacang merah. Memang adik aku hebat banget masak. Enak. Nah, suatu hari, keesokan harinya ya adik-adik ya, tiba-tiba Ishak, papanya, meminta Esau untuk pergi lagi ke hutan untuk mencari buruan. Nah, papanya bilang, Esau, papa sudah tua. Tolong, kamu pergi ke hutan, ambil daging buruan. Nanti, sepulang kamu dari sana, kamu akan papa berkati. Waktu Ishak bicara kepada Esau, mamanya, Ribka, mendengar. Katanya, wah, Esau akan diberkati si Ishak nih. Esau akan diberkati papanya nih. Aduh, kalau begitu Yakub nanti gak diberkati juga. Ternyata mamanya ini
sayang banget kepada Yakub. Dia ternyata lebih sayang kepada Yakub ya adik-adik ya. Dia nggak mau kalau Yakub tidak diberkati sama papanya juga. Sehingga dia menjumpai Yakub. Yakub, Yakub, sini, kata mamanya. Apa, Ma? Aku lagi menggoreng telur ini. Ada gak ya telur waktu itu? Oke, aku lagi masak nih, Ma. Kenapa? Sini sebentar, sini. Tunggu, Ma. Cepetan ke sini, kata mamanya. Kenapa, Ma? Kenapa? Dia berlari, dia jumpai mamanya. Sementara si Esau sedang pergi ke hutan. Kenapa, Ma? Kata Yakub. Dengarkan ya, Nak. Kamu mau gak diberkati sama papa kamu? Mau, Mah, mau. Kenapa? Nah, papa kamu tadi mama dengar, papamu bicara kepada kakakmu Esau, kepada abangmu Esau. Dia menyuruh abangmu untuk mengambil daging, mengambil buruan di hutan. Kamu mau gak diberkati sama papamu? Ya, gimana caranya, Ma? Gini, kamu yang duluan memberikan daging itu ya kepada papa. Tapi kan, Ma, papa kan bisa ngerasain kalau aku ini bukan Esau. Dari kulitku aja berbeda. Tenang aja, itu mama yang atur, kata mamanya. Nah, sebelum Esau pulang, si Yakub sudah disediakan dibantu sama mamanya daging yang akan diberikan kepada papanya Ishak. Di tangannya dilengketin nih bulu-bulu domba. Dilengketin di tangannya supaya agak banyak tuh, supaya dikirain papanya nanti dia adalah si Esau. Kan si Esau berbulu lebat. Nah, waktu dia mendekat kepada papanya ini kan sudah tua adik-adik. Kalau sudah tua itu biasanya matanya juga sudah mulai rabun, tidak jelas melihat ya. Waktu anaknya si Yakub mendekat, papanya bilang, "Kamukah itu Esau?" Lalu si Yakub menjawab, "Iya, Papa." Terus papanya mencoba untuk melihat. Lalu si Yakub deketin nih badannya ke papanya. Papanya pegang tangannya, dirasain papanya. "Oh iya, dia berbulu," kata papanya. Terus mendekat lagi si Yakubnya. Papanya mencium bau. Dia beda-beda ini baunya si Yakub sama si Esau. Sebenarnya beda, tapi saat itu mungkin ya karena ada banyak bulu-bulu di tangannya jadi agak mirip gitu baunya. Papanya bilang, "Oh iya ini Esau ini. Kan dia tadi yang aku suruh bawa daging." Nah, si Ishak akhirnya memberkati si Yakub yang dia pikir si Esau. Diberkatinya lah si Yakub ini tadi. Ternyata salah ya. Ketika si Esau pulang dengan semangat, dia sudah lelah, dia sudah mencari daging yang terbaik mau dibawakan kepada papanya. Ketika dia pulang, dia capek. Capek banget, tapi aku bangga bisa bawa daging ini. Aku akan memberikan ini kepada papaku. Tapi saat dia sampai di rumah adik-adik, waktu dia sampai ke depan pintu, dilihatnya lah. Dia kaget, dia lihat dari jauh. Ternyata papanya sedang memberkati Yakub. Adik-adik, kira-kira kalau adik-adik jadi Esau, apa yang adik-adik rasakan? Pasti marah, sedih, kecewa, ya. Nah, tiba-tiba si Esau waktu lihat itu dia sedih banget, dia marah, dia ngamuk sekali. Dia rasanya ingin memukul. Pasti saat itu dia sangat ingin memukul adiknya Yakub yang sudah membohongi papanya dan berpura-pura menjadi dia. Lalu, apa yang terjadi? Dia ingin membunuh Yakub. Nah, akhirnya karena Esau ingin membunuh Yakub, mamanya tadi menyuruh Yakub untuk pergi keluar jauh dari rumah untuk pindah ke tempat lain. Nah, adik-adik, apa yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Padahal awalnya keluarga ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Menurut adik-adik, yang dilakukan mamanya Ribka benar gak sih? Enggak ya. Mamanya Ribka mengajarkan anaknya untuk berbohong juga. Dan Yakub juga tidak baik. Dia juga berjuang untuk berbohong untuk mendapatkan berkat. Mereka menginginkan sesuatu yang harusnya adalah milik si Esau ya. Yakub dan Ribka mementingkan diri mereka sendiri ya, sehingga akhirnya Esau dan Yakub
terpisah. Nah, adik-adik, kita di dalam keluarga, Tuhan sangat ingin kita jujur, tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita harus saling mengasihi, tidak boleh berbohong. Kita harus sayang adik, sayang abang kita, kakak kita, dan tidak boleh berbohong kepada orang tua. Oke, adik-adik. Nah, itu saja firman kita hari ini. Nah, adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Yang masih ingat, coba sampaikan kepada orang tuanya ayat hafalan minggu lalu ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini, kita akan buka dari Filipi 2 ayat 3. Yuk, kita sama-sama buka Filipi 2 ayat 3. Apa ya bunyinya? Miss bacakan ayat hafalannya. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Miss harap kita semua belajar dan mengasihi keluarga kita yang saat ini ada bersama-sama dengan kita. Oke ya? Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini tadi kita belajar bagaimana kita mensyukuri keluarga yang ada bersama-sama dengan kita hari ini. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada abang kita. Kita bersyukur. Nah, dalam keluarga kita harus saling menolong, saling mengasihi, tidak egois, benar ya? Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan keras sebentar lagi ya, tapi sebelumnya kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami anak-anak kakak. Terima kasih Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman Engkau. Tuhan, ajar kami Tuhan, sebagai anak-anak kakak, meskipun kami masih kecil, tapi kami boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mengasihi papa mama, kakak, abang, dan adik kami Tuhan di rumah. Kami tidak mau egois Tuhan. Bantu kami supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah apapun yang kami lakukan selanjutnya nanti Tuhan, aktivitas kami, semuanya Tuhan, Tuhan tolong jaga kami dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ayo sama-sama katakan, amin.